واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Alhamdulillah, di antara kenikmatan Allah yang patut kita syukuri terus-menerus tidak hanya nikmat iman dan Islam, tetapi nikmat yang telah digariskan kepada kita berada di jalur ahli sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini dari masa ke masa adalah selalu pemenang. Di masa Imam Asy'ari kita pemenangnya. Di masa berjumpa dengan berbagai aliran, tetap ini yang bertahan. Di negara manapun, perjalanan apapun, tetap kita ini yang oleh Allah, jalur ahli sunnah ini yang selalu bertahan. Tetapi bukan berarti semuanya berjalan dengan sempurna, bukan berarti tidak ada yang menghalangi rintangan internal, ujian, cobaan. Justru disitulah emas itu akan semakin menjadi emas ketika berhasil melelehkan hal-hal yang berada di sekitar emas itu tadi, yakni mulai dari kotoran besi, kotoran babatuan. Ketika ditempa maka dia akan semakin berkilau. Hari ini kita menjumpai ahli sunnah wal jamaah itu ada banyak kritikan dari luar. Ada kritikan yang bisa kita bantah dengan dalil, karena memang kita berada di posisi yang benar. Tetapi karena ahlu sunnah itu jumlahnya besar, ada juga beberapa hal yang kurang tepat dari sesepuh kita, dari pendahulu kita. Seperti misalnya kita melakukan pengajian, tapi isinya bukan ilmu. Maka kita pun harus menerima koreksi ini. Kalau atas nama pengajian, isilah pengajian itu dengan ilmu. Kalau kemudian ada di antara kita sedang melaksanakan maulid, maka bawa bagaimana umat Rasulullah ini mencintai Rasulullah dalam acara maulid, bukan hal-hal yang lain. Dan kritikan-kritikan ini kita terima untuk kemudian kita benahi. Dan semua cara pembenahannya tidak lain adalah mengikuti para pendahulu kita. Kiai-kiai kita dulu pengajiannya itu pakai kitab. Habaib kita dulu kalau ada pengajian, mereka juga membawa kitab. Artinya apa? Referensi harus jelas. Mungkin hari ini kita tidak harus membawa kitab, tetapi di alat komunikasi bahan yang akan kita sampaikan, isinya adalah kutipan-kutipan dari kitab Fathul Wahhab, dari kitab Al-Majmu', dari kitab Bughyah karangan Sadah Alawiyin, dari kitab Tarsyih, dari kitab An-Nasaihud Diniyah, dan kitab-kitab yang lain. Karena bagaimanapun dulu para ulama kita menyampaikan ilmu berdasarkan redaksi hadis, redaksi dalil, pemahaman ulama salaf, bukan pemahaman kita, bukan tafsir otak-atik kita. Sebab kalau kita boleh jadi masih kecampuran dengan nafsu, boleh jadi kecampuran dengan kedangkalan ilmu yang belum mendalam sebagaimana para pendahulu kita. Kemudian kita tidak hanya internal tapi eksternal. Kita tidak hanya terkait dengan kondisi perjuangan, tetapi juga sudah masa fitnah, masa ujian yang berat, masa berita hoax, masa apapun hari ini berkumpul, bertemu yang kemudian semuanya menyerang kepada kita. Maka tidak ada jawaban kecuali satu, yakni bersatunya semua komponen ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Mbah Hashim, NU misalnya, NU itu adalah organisasi untuk semua yang mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan kita maupun juga kalangan habaib, dan dari elemen manapun yang memiliki kesemangatan di dalam berdakwah dan berjuang ini. Dan alhamdulillah, di antara ilmu ahli sunnah masih tetap menjadi referensi dan pedoman. Di antaranya kalau di NU ada namanya Bahthul Masail, MUI namanya adalah Komisi Fatwa. Satu contoh yang masih menjadi rujukan adalah ketika di sebuah pulau di Indonesia ini, tepatnya di Pulau Jawa, di sebagian kalangan terjadi kesenangan mencari hiburan, yakni dengan Son Horeg, yang kemudian hari ini teman-teman mengubah nama dengan Son Karnaval. Begitu ada kiai kita, guru kita, Kiai Muhibbul Aman dalam keputusan itu menyatakan haram mutlak, ternyata semua elemen masyarakat merespon. Bahkan dari kalangan pemilik son pun mereka kemudian terjadi reaksi di sana. Ini menunjukkan kekuatan ilmu masih diterima, keberadaan ulama masih berpengaruh, dan masyarakat masih berkenan menerima tuntunan dari ulama. Dan alhamdulillah kemudian setelah terjadi komunikasi, maka terjadi perbaikan-perbaikan. Itu artinya apa? Ujian soal kita ahli sunnah wal jamaah tidak lagi soal masalah khilafiyah, tapi soal mungkarot, soal fitnah, soal kebencian dan lain sebagainya.
maka tempat bersatunya semua elemen itu adalah di ilmu. Ketika misalnya dalam masalah keilmuan membahas sonhorak, ternyata dari kalangan akademisi sama dengan kita, dari para dokter spesialis THT sepakat dengan kita, karena yang namanya ilmu itu adalah tempat berpijak bagi semua orang yang kemudian berada di dalam satu jalur tersebut. Maka tidak pernah kita lelah untuk menyerukan kebersamaan, untuk kemudian berpangku tangan untuk menghadapi ujian akhir zaman ini dengan ilmu, perilaku dan akhlak salafun as-solihun yang sekali lagi teladan utamanya tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau ada manfaat semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan maka kritik saya, nasihati saya untuk kemudian terus mendapat cara yang benar dalam agama kita. Mohon maaf, ngapunten, afwan katsiran, nyon sepora sitadak batasah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا